Yang saya hormati seluruh jajaran SPIDI, mulai pengajar, pesantren, dan terkhusus anak sekalian, para santriwati SPIDI yang alhamdulillah pada sore hari ini yang patut kita syukuri adalah nikmat hidup. Yang patut pertama kita syukuri adalah nikmat hidup. Dengan nikmat hidup ini Allah mempertemukan kita di tempat ini. Alhamdulillah, semoga kita dipertemukan dalam keadaan Islam dan dalam keadaan iman. Terlebih pula kita selalu kirimkan salawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW. Anak sekalian, ada hal juga yang harus kita selalu syukuri, bahwa pada saat ini kita sedang melaksanakan ibadah kepada bulan suci. Banyak keutamaan yang kita peroleh dari bulan suci Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Banyak ustaz mungkin yang anak santri sudah dengarkan ceramahnya, bahkan mungkin ilmu agamanya lebih dari kami, bahwa dalam bulan suci Ramadan itu yang sudah dikisahkan dibandingkan dengan orang yang mati syahid, orang yang diberikan kesempatan untuk berramadan, ini lebih duluan masuk surga. Ini sering kita dengarkan dalam ceramah. Ini yang harus kita syukuri, bahwa kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, di mana banyak orang yang bercita-cita untuk bertemu Ramadan, tapi Allah tidak sampaikan kepada Ramadan. Ini yang harus kita sama-sama syukuri. Mohon maaf Ibu, Bapak, bahwa santri sekalian, saya tidak memenuhi undangan yang pertama. Jadi saya harus memenuhi undangan kedua karena termasuk anak saya menelpon ke ibunya. Tidak boleh kalau tidak datang. Ya, saya datang. Namun demikian, ada hal tadi disampaikan bahwa diharapkan tadi disampaikan protokol untuk memberikan tausiah. Sebenarnya saya tidak layak berdiri di sini untuk memberikan tausiah. Saya lebih layak untuk mendengarkan tausiah. Karena anak sekalian sudah lebih sering berhadapan dengan guru dan ilmu agama. Saya tidak basic ilmu agama. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa hari ini disampaikan berikan motivasi. Undangannya saya baca, ternyata undangan tokoh. Ya, saya juga tidak ingin dikatakan tokoh. Yang pertama disampaikan juga bahwa motivasi untuk menjadi sukses. Saya sampaikan sukses itu berbeda setiap orang. Berbeda setiap orang. Maka di tempat ini mari kita sampaikan dulu persamaan persepsi kita tentang sukses. Ini dulu. Saya juga menyampaikan kepada seluruh tenaga-tenaga yang ada di SPIDI, ini dulu yang harus ditumbuhkan bagi santri adalah mindset dari santri kita, supaya mereka punya prinsip dan pegangan setelah meninggalkan dunia pendidikan di SPIDI. Saya tadi terinspirasi oleh apa yang tertulis di belakang, Pak. Ini motivasi yang tertinggi, a way to Jannah. Karena banyak ceramah yang kita dengarkan, banyak orang mengatakan dirinya sukses, tetapi menurut kita tidak sukses.
Banyak orang yang mengatakan dirinya tidak sukses, tapi kita menganggapnya sukses. Makanya berbeda persepsi kita tentang sukses. Ini dulu yang harus kita samakan. Sukses, kalau kita baca-baca literatur sekarang ini mudah sekali mendapat ilmu, Pak. Tinggal buka handphone, cari, dapat. Sukses menurut agama Islam itu kalau kita dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini yang perlu ditanamkan ke dalam diri santri dan ditanamkan dalam diri kita masing-masing. Kita ini mau kemana? Nah, kalau ini sudah mantap, maka jadi apapun kita, maka kita selalu ingin sukses. Maka jadi apapun kita, maka kita akan sukses. Ini yang harus kita tanamkan dari dalam diri kita. Karena kalau orientasi kita hanya berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan kehidupan, ya, di sini penghafal Al-Quran, hidup itu tidak keluar dari senda gurau dan kesenangan. Ya, saya rasa nanti Bu Ustazah yang jelaskan, Pak Ustaz yang jelaskan, lebih kuasai. Berputar-berputar di situ saja. Makanya setelah dari sini pasti ada yang sudah memiliki cita-cita, mau jadi dokter, mau jadi psikiater, dan banyak yang lain. Sebelum menginginkan cita-cita itu, tolong direnung-renungkan dulu. Ya. Karena sifat manusia itu tidak akan pernah puas sebelum mulutnya diisi dengan tanah. Mau jadi lurah, diduduki, mau jadi camat, setelah jadi camat mau jadi bupati, mau jadi bupati, mau jadi gubernur, belum sempat jadi gubernur masuk dalam tanah. Ini yang harus ditanamkan supaya motivasi kita tidak ke duniawi. Kita punya batasan. Ini yang perlu ditanamkan kepada santri-santri kita. Salah satu faktor terbesar dalam kegagalan, ini dicatat. Salah satu faktor terbesar dalam kegagalan kalau kita memiliki sifat ambisius, memastikan bahwa ini pasti terjadi. Dan makanya ada orang yang sungguh-sungguh belajar karena mau mendapatkan sesuatu, akhirnya tidak didapatkan. Ini yang harus, ini bukan pesimis, bukan, tapi harus diyakinkan dulu. Harus diyakinkan bahwa saya mau kemana. Orang pintar banyak, karena kalau begini, kita pernah seumur-umur begini, di pikiran kita hanya ada dua, pintar dan kaya. Coba tanya-tanya, mau jadi apa? Dua gitu, mau jadi orang pintar dan mau jadi orang kaya. Tapi kenyataan ini yang paling susah. Ini yang paling susah. Makanya harus kembali ke belakang. Harus kembali ke belakang. Itu jannah. Temukan jalannya, insya Allah jalan itu yang akan menyampaikan ke jannah. Jadi apapun, jadi anak santri nanti ini mau jadi apapun. Kenapa kita masukkan dalam dunia pendidikan? Karena dunia pendidikan itu memberikan ilmu. Kenapa bukan di sekolah lain kita masukkan? Kenapa bukan SMA umum? Kenapa bukan pendidikan umum? Karena di sini pendekatannya yang berbeda. Tidak hanya keilmuan, tetapi selain smart juga soleha. Ada batasan keilmuan. Selain ilmunya dimiliki, juga memiliki batasan. Yang membatasi sesuatu itu adalah agama. Ilmu tanpa dibatasi, ini kesoliman. Orang ahli nuklir
Kalau tidak ada keimanannya, maka siapapun bisa disolimi. Siapapun bisa disolimi. Orang yang punya kekuasaan, kalau tidak punya keimanan ilmu agama, dia akan solim. Kalau dokter yang tidak punya keimanan, maka apapun bisa dilakukan. Apapun bisa dilakukan. Kalau orang yang kuat, tentara, pasukan kuat, maka dia akan mensolimi orang lain, melakukan penindasan. Makanya suatu kesyukuran bahwa di Spidi ini dilakukan keseimbangan antara intelektual dengan spiritual. Ini yang harus seimbang. Karena sekarang ini banyak kenyataan yang kita lihat, semakin tinggi ilmu, semakin rendah akhlak. Makanya ibu-ibu pengajar nanti ditanya Alika, saya sering marah-marah sama dia. Ini saya sampaikan di tempat ini. Saya sering menyampaikan Ananda ini sekolah di pesantren. Setelah pulang, saya lebih duluan bangun daripada Ananda. Apakah Anda ini cuti atau bagaimana? Ananda ini penghafal Quran, pernah melalui hafalan Quran. Tapi saya lebih sering terdengar suara mengaji daripada Anda. Apakah Anda sembunyi-sembunyi mengaji? Saya tidak tahu. Karena apa? Dunia pendidikan adalah latihan ke dunia yang nyata. Ini dibawa sampai kemana-mana. Dan banyak hal menjadi kesuksesan dunia pendidikan apabila apa yang diajarkan itu dibawa sampai menjadi kepribadian. Dibawa menjadi kepribadian. Itulah kualitas pendidikan. Itulah kualitas pendidikan. Kenapa banyak orang sukses dengan keterbatasan, tanda kutip? Banyak orang-orang sukses tidak lahir dari sebuah tanda kutip kemewahan. Dia lahir dari kesederhanaan. Sekarang kalau kita harus sekali lagi mindset kita, pola pikir dulu, tujuan kita dulu, way to Jannah. Ini punyanya Spidi, saya kutip saja Pak. Ini punyanya Spidi, ini harus Spidi yang harus lebih menyampaikan ini. Way to Jannah. Apapun Anda jadinya nanti, way to Jannah. Way to Jannah. Untuk itu saya sangat berpesan kepada Ananda sekalian bahwa kehidupan ke depan itu lebih sulit dan lebih keras. Kalau kita mau mencontoh orang-orang sukses, generasi-generasi sukses, ini bukan pesimistis, sekali lagi saya sampaikan, bukan pesimistis. Kalau kita menginginkan sukses, siapa yang tidak ingin sukses seperti istri Nabi Khadijah? Sekarang siapa yang ingin sukses seperti Khadijah? Khadijah itu orang terkemuka, kemudian yang ditokohkan, orang yang banyak hartanya, kemudian dihabiskan hartanya untuk perjuangan Islam sampai kepada pakaiannya ditambal-tambal Pak. Apakah ini sahih atau tidak? Kita sering mendengarkan kisah sampai tidak ada lagi yang bisa diberikan kepada Rasulullah, sampai dia berkata, seandainya tidak ada lagi dan saya sudah mati, maka jadikan tulang belulang saya ini untuk menyeberangi sungai kalau tidak ada lagi bah. Bisa tidak kita seperti itu? Meninggalkan segala kemewahan untuk sebuah tujuan Jannah. Saya sampaikan begini supaya tidak ada pikiran, supaya tidak ada motivasi yang berlebihan tentang keduniaan. Yang namanya jabatan, pangkat, semua akan ditinggalkan. Kalau kunci sukses, yang pertama yang harus kita camkan dalam hati kita bahwa
kita mau menuju kemana, itu dulu. Wah itu jannah. Maka tidak ada pasti sukses. Saya pastikan pasti sukses. Karena Allah menjamin. Ya, Allah menjamin. Siapa yang tujuannya akhirat, maka dunianya akan ikut. Sekarang kan begini, kita sering salah memberikan motivasi. Ya. Kejar duniamu, jangan lupa akhirat. Akhirnya akhirat dinomor 2 kan, Pak. Kan sering kita dengar dulu begitu, Pak. Kejar dunia, jangan lupa akhirat. Akhirnya dunia, akhirat seperti kecil. Ya, seperti kecil. Sebenarnya harus dibalik. Ya. Kejar akhirat, tapi jangan lupa bahwa Anda masih berada di dunia. Nah, ini motivasi yang sering salah diberikan kepada generasi kita, sehingga pemikiran materialistis itu muncul kepada mereka. Agama dijadikan pelarian. Setelah dunia A tidak dapat, dunia B tidak dapat, dunia bawah tidak dapat, atas tidak dapat, baru cari agama. Itu pun carinya tidak sempurna. Nah, ini yang perlu. Ya. Mau jadi dokter, mau jadi apa, selalu niatkan ini adalah jalan menuju surga. Ya. Jadi saya kasih ini kunci sukses yang tidak pernah gagal. Kunci sukses yang tidak akan pernah gagal. Ya. Karena apa? Kalau kita menghitung dengan ukuran materi, kaya, miskin, banyak, sedikit, maka kita akan terus berputar dengan itu. Jabatan tinggi, rendah, ya. Kita akan berputar di situ. Yang didapatkan tidak bisa disyukuri, yang tidak didapatkan tidak bisa dirasakan. Ya. Yang sudah ada tidak bisa kita rasakan. Kita sudah punya begini. Orang kalau masih mimpi punya motorlah yang bisa membahagiakannya. Tapi kalau sudah didapatkan, maka hilang itu, muncul keinginan yang lain. Ya. Kan putri-putri Santi ini sudah mengaji, sudah mendengarkan banyak hadis, ya, bahwa kita ini tidak pernah merasa puas. Tidak pernah merasa puas. Siapapun kita, ya. Golongan pejabat, golongan santri, mohon maaf, golongan ustaz pun sekalian, semua akan mengalami hal sedemikian. Semua akan begitu. Orang bertanya, bagaimana dengan orang yang menduduki jabatan? Sama saja. Jadi yang pertama bekal kita adalah ciptakan mindset kita. Ya. Bagaimana caranya? Banyak-banyaklah beramal soleh. Karena ini adalah salah satu hidayah. Pemikiran kita untuk menuju ke surga itu adalah hidayah. Ya, makanya perbanyak amal soleh. Apapun itu, ya, apapun itu, butuh keyakinan. Saya sangat senang dengan istiqomah ini karena Al-Qur'annya itu ada ayat-ayat keyakinan. Ya, ayat-ayat keyakinan. Di situ disampaikan salah satunya, saya baca-baca, siapa yang berniat kebaikan pasti ujungnya kebaikan. Yakinkan saja itu. Ya. Kalau kita berniat kebaikan, maka ujungnya pasti kebaikan. Apa yang harus diragukan? Kita ragukan rezeki, sudah jelas bahwa Allah yang menjamin rezeki kita. Siapa yang bertakwa, maka diberikan jalan keluar terhadap kesusahan. Kan begitu. Kalau salah diluruskan, Pak, saya bukan ustaz. Diberikan kemudahan atas guna-gulana kesusahan yang kita rasakan. Kemudian diberikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Yang susahnya sekarang karena kita menganggap bahwa diri kita sumber rezeki. Dengan bekerja rezeki datang. Walaupun secara sunnatullahnya itu harus kita lakukan. Ya. Tapi dasarnya harus kita ketahui bahwa Allah yang memberikan rezeki. Kita kan susah karena itu. Kurang rezekinya, menganggap kurang rezekinya. Ya kan begitu. Mau ini kurang, mau itu kurang. Tapi kalau kita melihat ke bawah, banyak orang yang bersyukur karena hanya bisa berjalan. Dia tidak pernah mimpi bisa naik motor, Pak. Tidak pernah. Naik sepeda pun tidak pernah. Hanya bersyukur bagaimana bisa meninggalkan kursi roda untuk berjalan ke masjid. Ini memang terkadang kita lupa bahwa sebenarnya untuk hidup nikmat itu mudah.
hanya dengan bersyukur. Yang susah adalah bersyukur. Cara menikmati kehidupan itu mudah, yaitu dengan bersyukur. Cuman yang berat adalah bersyukur. Kita sering diliputi dengan keinginan. Apa yang menyebabkan itu? Jadi saya hanya berbicara pengalaman saja ini Bunda, bahwa kenapa kita sulit untuk bersyukur? Karena apa yang kita peroleh itu bukan di jalan yang benar. Makanya nanti kalau bercita-cita untuk sukses, niatnya luruskan, waitu jannah. Yang kemudian yang kedua, pakai ayat-ayat keyakinannya istiqomah. Niat yang baik pasti ujungnya baik, lakukan dengan baik. Pasti itu, pastikan. Agama itu pasti Pak. Tidak boleh ada keraguan. Kita di sana kan tidak boleh ada keimanan, keyakinan, tidak boleh ada keraguan. Dipastikan. Ya, dipastikan. Ini tidak terlalu lama ya Budi. Saya capek ini. Saya dapat berceramah Pak. Ya, saya cuman begini, memberikan sedikit gambaran bahwa di luar sana, ya, anak-anak sekalian ini di umur SD pindah ke pesantren, di umur SMP pindah ke pesantren, hanya mendengarkan hal-hal keilmuan dari pengajar, tapi tidak merasakan bagaimana kehidupan yang nyata. Harus kuat setelah keluar dari pesantren, harus kuat. Jangan menjadi setelah keluar dari pesantren menjadi orang yang cengeng. Ya. Tidak ada jaminan bahwa fasilitas yang diberikan orang tua itu tetap melekat sama kita. Diajari mencuci sendiri mungkin, menghadapi persoalan sendiri. Kita dihadapi dengan survival, ya, bertahan hidup. Ya. Baru terbentur sedikit, telepon ibunya. Ini yang perlu dilatih. Tapi makanya saya bilang, kalau mau jadi sukses, contohi orang-orang sukses. Contoh orang sukses. Sekarang tergantung kita, siapa yang kita mau contohi. Sekarang siapa yang kita mau contohi jadi orang sukses? Mau contohi tadi Khadijah? Mau contohi Khadijah? Dia berjuang di jalan agama, yang banyak hartanya kemudian jadi sedikit. Karena niatnya waitu jannah. Bukan di sini, targetnya di sana. Tapi apa yang didapatkan sampai sekarang, ya, namanya masih kita kenang dalam kebaikan. Ya, tidak pernah terlupakan sampai akhir zaman, sampai kiamat tidak akan pernah kita lupakan. Ya, amalnya mengalir terus. Ya. Makanya kita perlu keyakinan. Apapun kita ini, apalagi ini khususnya yang di kelas-kelas 12 ya, yang mau ke kuliah, tantangannya berat. Ya, tantangannya berat. Kita akan melihat dunia luar yang sepertinya, ini dicatat Bapak, dunia luar itu tidak seperti apa yang dirasakan di sini. Tidak seperti apa yang dirasakan di sini. Saling menghormati, saling menghargai. Ya. Ada adab, ada akhlak. Di luar tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Orang bisa memperlakukan kita bukan seperti yang kita inginkan. Untuk itu sekali lagi terima kasih kepada seluruh pengajar yang telah memberikan bekal keilmuan. Kenapa kita kenapa kita perlu dan butuh ilmu? Yang pertama, supaya kita membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang salah dan mana yang benar. Dan yang penting ini, jadi anak-anak sekalian, percuma kita sekolah di Spidi 6 tahun, 3 tahun, dan bertahun-tahun, kalau kita tidak bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, dan mana yang salah. Dan yang paling penting, yang harus dicamkan baik-baik, bahwa Anda bisa melakukan yang benar dan menghindari yang salah. Tidak melakukan keburukan dan melakukan kebaikan. Kalau di ijazah mungkin tinggi nilainya,
Tapi kalau tidak mampu melakukan ini, maka ijazah itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Karena orang menilai kita bukan menanyakan, anak saya lihat ijazah tak dulu. Tidak. Ranking berapa di sekolah? Tidak. Mereka hanya melihat dari apa yang mereka tampilkan. Cara bertutur kata, ini baru. Cara menghargai orang, memberikan kepercayaan kepada tidak khianat, ini yang perlu. Cara bergaul, ini yang butuh. Untuk itu syarat sukses tidak macam-macam. Tidak macam-macam. Yang pertama, pelajari ilmu agama, ketahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, dan mana yang buruk. Itu yang pertama. Pelajari ilmu agama, yakini dan lakukan. Kita terkadang ini 1000 hadis dihafal, tapi tidak satu pun yang bisa dilakukan. Makanya ayat-ayat keyakinan itu bagus sekali. Itu yang diyakini, tidak usah cari macam-macam, tidak usah cari kemana-mana. Ada viral ini yang di Macoba itu, apakah itu lagi doa minta hujan apa seperti Pak Ustaz? Itu kan sudah menyimpang, Jadi ketahui ilmunya, kemudian lakukan. Nah, ini yang susah. Lakukan, aplikasikan. Yang dilarang jangan dilakukan, yang dianjurkan supaya dilakukan. Ini yang berat. Semua orang juga berat. Semua juga orang yang berat. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran, saya rasa di sini semua sudah banyak menghafal. Jadikan 1-2 ayat sebagai pegangan. Jadikan 1-2 ayat sebagai pegangan. Kalau disampaikan tadi bahwa Allah yang memberi rezeki, sudah pegang itu. Pegang itu. Yakinkan bahwa apapun yang saya lakukan, Allah yang memberikan rezeki. Ini yang sekarang kita lemah. Dari keilmuan kita menguasai banyak, menghafal banyak yang dihafal. Tapi pada saat harus diyakini, ini yang susah. Pada saat harus diyakini dan jadikan pegangan, ini yang susah. Kita akhirnya terombang-ambing. Kita yakini bahwa Allah yang menyesatkan dan Allah juga yang memberikan petunjuk. Yang disesatkan itu adalah hanya orang yang fasik. Kan begitu ya? Kalau tolong diluruskan, saya cuma membaca saja. Tapi kita yakini bahwa yang disesatkan itu hanya orang yang fasik. Yang fasik itu tidak mau beriman, melakukan keburukan. Jadi kalau kita tidak melakukan hal-hal itu, tidak melakukan keburukan, keyakinan kita mantap, maka insya Allah kita akan diberi petunjuk. Kita akan diberi petunjuk. Ini yang sebaiknya menjadi pegangan kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kunci sukses adalah mintalah ridho dari orang tua. Supaya apa? Allah ridho sama kita. Ini yang perlu dicamkan baik-baik. Ini yang perlu dicamkan baik-baik, khususnya bagi putri-putri kita yang sekarang ini lagi mengejar cita-cita. Ini hanya guyonan saja Bapak Ibu sekalian. Saya kalau ditanya cita-citanya seperti apa, saya bilang cita-cita saya tidak pernah setinggi langit. Cita-cita saya hanya ada di plafon rumah saja Pak, yang bisa saya gapai saja. Karena kalau cita-cita kita setinggi langit, jangankan ke langit, terbang saja kita tidak bisa Pak. Mau ke langit bagaimana caranya? Jadi kalau saya ditanya ceritanya apa, saya sampai di plafon saja, di langit-langit rumah saja, supaya saya punya keyakinan bahwa saya bisa mencapai. Inilah orang sering stres, frustasi karena angan-angannya jauh. Kan ada juga itu ya, angan-angannya terus sampai kematian memutuskan angan-angan. Tidak sempat dicapai, pemutus sudah datang.
Makanya cita-cita tidak usah terlalu muluk-muluk. Wajatna saja. Saya rasa ini cita-cita mulia, sebuah motivasi hidup yang sangat mulia. Kalau ini dijadikan betul-betul sebagai motivasi kita, maka insya Allah yang berat jadi ringan. Karena apa? Allah tidak menjanjikan kita tentang sebuah perjalanan hidup yang penuh dengan kesenangan. Jangan kau kira kau bisa masuk surga kalau belum diuji. Ujiannya juga tidak. Kalau kita baca kita tidak mau baca. Kalau kita baca kita tidak mau baca. Kekurangan harta, jiwa. Ini yang makanya saya sampaikan, mari terbuka pikiran kita. Jangan kita melihat kondisi yang tidak Islami. Kenapa? Itu juga tidak sholat, itu juga begini, kehidupannya bagus. Karena di dalam pikiran kita adalah kehidupan materialistis dan duniawi. Kita mudah diombang-ambing dengan kondisi harta, jabatan, gagal lulus, stres, tidak makan, tidak minum karena tidak lulus. Termasuk Alika tidak lulus. Saya tidak pernah tidak lulus, tidak usah. Karena begini, saya sudah membuktikan. Saya dulu setelah tamat dari SMP ke SMA, saya mendaftar SMA Taruna tidak lulus. Teman-teman banyak yang frustasi, saya tidak frustasi. Kemudian dari SMA mau masuk Akmil dulu, sudah mau lulus, umur saya tidak cukup. Tidak cukup. Sebenarnya masuk tidak cukup. Saya masuk sekolah yang lain dan tidak ada cita-cita yang terlalu tinggi. Ikuti saja, mengalir saja. Mengalir saja. Alhamdulillah selesai. Dan satu yang perlu dicamkan baik-baik. Jangan sekali-sekali meraih sesuatu dengan cara yang tidak benar. Masuk sekolah lewat jendela, apalagi lewat plafon, lewat atap. Jangan, jangan. Itu diawali dengan keburukan dan berakhir juga dengan keburukan. Yakini itu, yakini saja itu. Biarkan dia mengalir. Silahkan berdoa, doanya pun tidak usah muluk-muluk. Biarkan Allah yang menunjukkan mana yang terbaik. Jangan, saya mau jadi dokter, kalau tidak jadi dokter saya tidak mau. Tidak bisa begitu. Saya mau jadi ini, kalau tidak jadi gini saya tidak bisa. Makanya itu dibutuhkan kebesaran hati. Kebesaran hati itu didapatkan di pesantren Speedy. Dilatih bangun tengah malam, dilatih untuk A, untuk B, menahan puasa, bersabar. Itu untuk membesarkan jiwa dan hati. Makanya jangan jengkel. Hasilnya nanti kita dapatkan kalau sudah keluar dari Speedy. Makanya awalnya harus dilakukan dengan niat yang tulus. Jadi kalau disuruh sama ustaz hanya jangan moro-moro. Lakukan dengan ikhlas. Saya rasa itu mungkin ustaz saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf tidak teratur, tidak tersusun secara sistematis seperti ustaz. Cuman satu saja yang perlu saya sampaikan. Kalau kami ini dikatakan sukses, bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan, tapi karena alhamdulillah Tuhan memasukkan anak kami di Speedy. Ini adalah salah satu kesuksesan. Salah satu kesuksesan. Sudah ditakdirkan semoga dengan jalan pendidikan ini anak-anak kita ini bisa menjadi generasi yang smart dan soleha. Kenapa kita harus smart? Yang pertama, kita tidak tergantung sama makhluk. Ini yang harus dicamkan baik-baik. Jangan pernah tergantung sama makhluk, baik untuk kehidupan, baik untuk apapun. Jangan pernah tergantung sama makhluk. Kalau bukan dia, maka saya tidak makan. Jangan pernah ucapkan itu. Jangan pernah kalau saya tidak bekerja sebagai ini maka saya akan seperti ini. Jangan sekali-sekali seperti itu.
Kalau tidak jadi dokter, jadi B. Kalau tidak jadi B, jadi C. Tapi doanya mohon diberikan pilihan yang terbaik. Biar yakinkan itu ya. Yakinkan itu. Yakinkan itu. Kita kan sekarang protes. Saya sudah berdoa ini sudah jadi dokter. Kenapa tidak mau jadi dokter? Saya berdoa jadi tentara. Kenapa tidak pernah jadi tentara? Seandainya mungkin Tuhan menjadikan saya tentara, maka saya tidak seperti ini. Karena yakin saja bahwa rencana Tuhan lebih bagus daripada mimpi kita. Cuman kita yang tidak yakin. Segala sesuatu itu ada hikmahnya. Cuman kita yang tidak bisa bersabar untuk menunggu hikmah. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi penghargaan dan terima kasih kami dari keluarga, terkhusus bagi orang tua santri, telah memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak kami. Semoga ini semua akan bernilai ibadah bagi kita semua. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.